Jadi mungkin konsepnya bukan light and darkness gimana, tapi lebih ke life cycle-nya gitu ya. Ya, jadi kalau Balance-nya di saya situ, di ngomong, situ gitu. Bahwa ya, kehidupan itu terus berputar gitu. ya, Mhm, betul. Dan ini salah satu yang menurut saya kebijaksanaan teman-teman Hindu ya, mhm, pengajaran Hindu ya. mhm, Eh, jadi bagusnya sih menurut saya yang diajarkan di sekolah sebagai dewa siwa, dewa penghancur itu salah. mhm, Harusnya dirubah jadi dewa pengurai atau pelebur gitu ya, mhm, pelebur mhm, lah. mhm. So in a sense sebenarnya dia juga adalah pencipta, benar nggak? Oke. Karena dia mengubah sesuatu yang lama untuk jadi sesuatu yang baru kan. Hmm. Halo teman-teman, selamat datang kembali di podcast Pion Putih. Sudah lumayan lama tidak berjumpa kita. Udah lama juga saya nggak lihat Bapak. Iya, kayaknya sibuk sih ya. Iya, lumayan. Pindahan dulu, pindahan. Iya. Jadi kemarin tuh kita udah bahas sempat Bhinneka Tunggal Ika dan kepercayaan-kepercayaan yang lama kan. Kita sempat diskusi animisme, dinamisme, terus juga masuk ke kepercayaan Kapitayan ya waktu itu. Iya, Lumayan menarik sih. Kita bahas juga banyak tentang sempat mitologi-mitologi dunia kuno kan. Mesopotamia, Mesir sempat kita singgung. Juga sistem-sistem kekuasaan gitu. Coba hari ini kita mungkin lanjut ke kepercayaan berikutnya ya. ya. Kalau saya ngajar di sekolah berarti kan itu jadi patokan karena memang kan ngambil dari kurikulum yang sudah disediakan. Iya. Biasanya Indonesia itu selalu berangkat dari zaman prasejarah lalu langsung lanjut ke Hindu Buddha. Oke. Ya, jadi kepercayaan-kepercayaan yang tadi itu bisa dibilang sebagai uh, ya kalau itu sebenarnya sih yang saya tahu memang animisme dinamisme itu adalah panggilan dari ya katakanlah orang barat gitu ya Hmm, hmm. memberikan istilah seperti itu karena memang kan di sana mungkin mereka nggak kenal yang seperti itu, mereka kenalnya pagan kan, Iya, iya. eh, apa dewa-dewa seperti itu. Nah, eh, jadi akhirnya kepercayaan-kepercayaan lokal atau nenek moyang atau budaya yang lokal seperti itu dimasukkannya ke dalam prasejarah. Nah ini yang Hmm. lucu Iya, oke. ya. Heeh. Jadi eh, Indonesia itu dipotong di situ. Jadi dari prasejarah langsung Hindu Buddha. Mhm, mhm, Ya. Mungkin ada beberapa yang akan protes karena sepertinya kita tidak menghargai produk lokal kan begitu ya. mhm. Produk Iya. lokal dalam artian sistem kepercayaan gitu ya. Mhm, Dengan tidak mengurangi rasa hormat kepada teman-teman kita yang beragama Hindu dan Buddha, tapi ini kan bukan salah mereka, tapi mhm, kan penggolongan sejarahnya seperti itu. Nah, tapi yang harus kita tahu bahwa Hindu dan Buddha di Indonesia itu sedikit berbeda dengan Hindu. Kita ngomong Hindu dulu lah ya, oke. Hindu yang ada di India. Mhm, Nah, ini dia. Kenapa? Karena memang bercampur dengan kepercayaan-kepercayaan yang ada di Indonesia. oke. Gitu ya. Ada beberapa poin vital sih sebenarnya kalau menurut saya ya. Tapi ini uh, pandangan dari orang yang di luar. Mungkin teman-teman yang nanti Hindu Mhm, bisa bantu apa enrich us di komen atau gimana gitu ya. iya, mhm, uh, Kalau secara kepercayaan majority, Hindu itu datang ke Indonesia katanya dibawa oleh satu resi namanya Maharesi Agastya ya, mmm. Maharesi Agastya eh, dari India Selatan Dan resi ini ya. itu kayak imamnya gitu? Resi itu jadi kayak
ya pemuka agama lah ya, Mhm, mhm. pemuka agama. Nah, eh, ada dalam beberapa kepercayaan juga manusia pertama itu Maharesi. Oke. Jadi ya Mhm. kalau kita kan tahunya eh, tiga dewa utama itu kan Trimurti ya, Ya. Brahmana, bukan Brahmana, Brahma, Mhm. Wisnu, Wisnu dan Shiva. Siwa. Mhm. Nah, tapi kita nggak pernah tahu Brahma ini menciptakan manusia pertama ini siapa. Iya, iya, Ya, jarang didengar itu. ya jarang dengar kan ya. Mhm. Nah, setahu saya kalau kalau menurut kepercayaan Hindu itu manusia yang pertama dijadikan itu bukan satu orang, tapi beberapa orang. Oke. Langsung berapa orang ya? 6 apa 7 saya lupa. Mhm. Em, dan yang diciptakan itu adalah resi, resi. Jadi dia Mhm. sekaligus pemuka agama juga, sekaligus kalau zaman dulu tuh jadi kayak eh, advisor juga gitu ya. Karena Mhm. memang kalau resi itu setahu saya nggak cuma jago di masalah agama. Jadi Mhm. dia jagonya dalam berbagai bidang ilmu gitu. Oke. Oke, itu baru satu ini. Tapi kalau dari secara sejarah sendiri, ada beberapa teori-teori mengenai kedatangan Hindu Buddha di Indonesia. Mhm. Ya, eh, kalau kita tahu Hindu itu kan ada beberapa kasta. Ya, ada Iya, iya. Brahmana, lalu ada Satria, ada Waisya, ada Sudra. Yang terakhir itu eh, tidak diakui, tapi di Indianya ya, kita Hmm. ngomong di Indianya ada, yaitu Paria atau Dalit. Jadi ini Oh, orang oke. buangan Mhm, mhm. gitu. Yang diakuinya 4, tapi Mhm. sebenarnya ada 5. eh Brahmana ini kan golongan resi. Nah, resi itu maksudnya ke Brahmana tuh. Religious Ya, leaders gitu. pemuka-pemuka. Mhm. Ya, religious leaders dan segala Mhm. macam. Termasuk sebenarnya guru di situ. Oke, guru subjek-subjek yang lain yang bukan agama juga Iya, termasuk situ. Oke. iya. Mhm. Uh-uh. Jadi ini nih kita ngelantur dulu lah. Boleh, boleh. Biar teman-teman. Kasta itu pada awalnya memang saya sempat riset beberapa gitu. Mhm. Kasta itu pada awalnya orang bisa pindah. Dari kasta. Jadi mungkin Oke. iya, iya. Aha. Jadi kasta itu adalah fungsi di dalam masyarakat. Mhm. Jadi Alat bukan sosial gitu. bawaan. Mhm. Iya, iya. Eh, saya lupa yang bilang tuh siapa ya. Jadi kasta itu adalah penggolongan manusia supaya manusia-manusia itu berfungsi sebagai anggota tubuh yang saling support. Kayak Mhm. tangan itu bukan kaki, Mhm. Iya, gitu iya. kan berbeda. Mhm. Kepala juga bukan tangan. Dan mereka masing-masing punya apa namanya fungsi sendiri Hmm. supaya society bisa berjalan dengan baik. Itu konsepnya awalnya. Oke, tapi misalnya kalau ada yang di dalam golongan satria gitu, apakah N-nya itu supaya mereka ke golongan yang Brahmana atau goalnya untuk excel di apa golongan mereka sendiri gitu? Nah, goalnya adalah untuk excel di perannya masing-masing. Mhm. Oke. Jadi misalkan nih, Ray dilahirkan dari golongan pegawai negeri. Nah, kalau golongan Mhm. pegawai negeri kan jatuhnya satria, karena Mhm. kan di bagian administrasi lah istilahnya gitu Ya. kan. Mhm. Maaf. Eh, kalau zaman sekarang kan otomatis kastanya diwariskan, Ya. diturunkan Mhm. secara Secara papa. keturunan. Mhm. Tapi pada awalnya nggak begitu. Kalau misalkan Ray tiba-tiba jadi guru, Mhm. otomatis Ray akan berubah kasta jadi Brahmana. Oh, oke. Mhm. Awalnya begitu. Mhm. Cuma lama-kelamaan, eh, akhirnya 4 kasta ini jadi terpisah. Hmm. Ya, karena mungkin eh, yang di logik saya begini. Zaman dulu itu kan nggak ada sekolah. Mhm. Ya, eh, adapun sekolah biasanya itu untuk eh, orang-orang yang punya uang. Ya. Jadi zaman dulu itu orang akan belajar dari bapaknya, Hmm. betul nggak? Iya. Mhm. Profesi Ya, apapun belajar. bapaknya dia ikutin gitu. Iya,
Mhm. Karena kenapa? Setiap hari dia akan lihat bapaknya mengerjakan itu. Mhm. Iya. Mhm. Kan? Tukang ikan, anaknya akan jadi tukang ikan karena tiap hari dia lihat bapaknya Iya. ngurusin ikan kan Iya. begitu. Nggak akan jauh-jauh gitu. Nggak akan jadi tukang kayu Nggak akan tiba-tiba. jauh-jauh. Mhm. Iya, nggak akan jauh-jauh ya. Kayak, kayak kalau di Kristen Yesus kan namanya Yusuf ya, secara Mhm. manusia ya. Iya, iya. Tukang kayu. Mhm. Dia juga jadi tukang kayu gitu Iya, betul, betul. Mhm. ya. Nah, di Hindu sendiri sebenarnya ada sistem sekolah, tapi biasanya ini uh, uh, dan ini adalah kata yang kita serap ke dalam bahasa Indonesia. Hmm, Namanya oke. pasraman. Hmm, Pasraman ini kayak boarding school. iya. Dan kata Indonesia untuk boarding school adalah asrama. Iya, iya. Hmm. Jadi Mirip, mirip. diserap gitu ya, Hmm, mirip. Nah, uh, jadi kenapa kasta itu bisa diturunkan? Ya karena jawabannya itu. Karena anak biasanya meneruskan pekerjaan bapaknya. mhm. So it's all about job sebenarnya. Iya. And what we do in your society, it's not about bloodline. Hmm. Enggak ke situ sebenarnya. Awalnya bukan tentang bloodline, Awalnya bukan tentang bukan diskriminasi tentang bloodline. hereditary Iya, gitu, cuman karena iya, gampangnya aja gitu. Orang role anaknya biasanya udah di supposed supaya deket sama bapaknya gitu. Mirip mirip role bapaknya, jadi ya sekalian aja gitu. Kira-kira bakal ini iya. juga Lama kok gitu. kelamaan, Hmm. lama kelamaan jadinya seperti itu. Jadi it was not supposed to be that way, tapi karena biasanya anaknya meneruskan pekerjaan bapaknya, ya akhirnya itu yang terjadi gitu. Iya, iya. Oke. Nah, uh, datangnya Hindu ke Indonesia itu juga tidak, kalau menurut berdasarkan teori ya, Hmm. itu tidak terlepas dari kasta ini. Hmm. Ya, ada yang bilang bahwa hipotesisnya itu hipotesis Brahmana seperti biasa ya. Mhm. Brahmana ini berarti kan pemuka agama yang datang ke Indonesia mengajarkan lah. Iya. Kalau Mhm. menurut teman-teman kita Muslim disebutnya syiar. Mhm. Kalau menurut kita yang Kristen disebutnya penginjilan kan begitu ya. Iya, iya. Mhm. Ya, tapi yang lucu adalah orang agama Hindu bukan agama eh, yang punya tradisi untuk apa namanya Membuat orang convert gitu. evangelical tuh enggak. Iya, iya. Bukan agama yang mengajak orang lain masuk ke agama mereka gitu ya. Ya, enggak Mirip gitu. mirip Makanya kayak orang Yahudi nggak sih? Buat mereka lebih agama ya, eksklusif kan? ya, betul, betul, betul. Mhm. Yahudi itu kan nggak pernah trying to convince others to convert gitu, nggak Iya, ada. iya. Kalau mau jadi orang Yahudi ya silahkan, cuman nggak akan diajak juga gitu loh. Bahkan mereka itu kan lebih lebih merasa eksklusif karena Mhm. ngerasanya kalau Yahudi ya, kita ngomongin Yahudi karena mereka ngerasa mereka orang terpilih kan. Iya, umat Tuhan ya gitu kan. Iya, so it's all Mhm. about bloodline kalau menurut mereka karena kan Iya. pengennya kan murni, betul nggak? Mhm, mhm. Nah, tapi kalau Hindu sendiri tidak, setahu saya tidak ada ajaran gitu ya di Mhm. dalam Hindu yang menyuruh gitu, ayo bikin orang lain jadi muridku lah istilahnya, Mhm. kayak gitu nggak ada Iya, iya. gitu. Memang Oke. terakhir-terakhir saya juga ada beberapa teman Hindu. Memang Hindu ini kan banyak juga denominasi sama kayak 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 kita Kristen, denominasinya Mhm. banyak. Iya. Apalagi kalau Hindu itu kan dewa-dewa utamanya itu banyak, dan ini membuat aliran. Jadi contoh kayak Trimurti aja, Mhm. uh, dari 3 dewa utama itu yang satu itu Brahma kan nggak disembah setahu saya. Mhm. Oke. Bahkan di India itu kalau nggak salah kuil yang attribute untuk Brahma itu cuma ada satu. Oh, oke. Menarik, menarik. Pernah dengar juga saya ini bahwa Pernah dengar kan ya? Brahma itu justru nggak disembah. Yang menarik gitu. Padahal dia pencipta kan ya. Ya, Mhm. itu tidak disembah. Uh, yang disembah itu hanya dari Trimurti ya, Mhm. Siwa dan Wisnu ya. Dan ini melahirkan 2 aliran besar. Yang satu Vaishnava Mhm. yang menempatkan Wisnu sebagai dewa utama, lalu Sivais Mhm. ini uh,
yang menempatkan Siwa sebagai dewa utama. Oke. Dan Dewa Vishnu itu dia yang penopang ya, setahu saya, seingat saya. Ya, Mhm, Brahma sebagai pencipta, mhm, Vishnu itu sebagai penopang dan pemelihara, mhm, Siwa itu, nah kalau yang banyak diajarkan di sekolah, Siwa mhm, itu sebagai perusak atau mhm. penghancur. Oke. Dan on the contrary sebenarnya nggak begitu. Kalau kalau menurut saya lebih bagus itu disebutnya dewa pelebur. Pelebur. Oke. Ya, Mhm, karena ini kan konsepnya kayak life cycle. mhm. Ya. Siwa itu adalah pengurai sebenarnya untuk bikin yang lama, Mhm. yang memang lama udah tua, bukan dirusak, tapi diurai untuk menjadi sesuatu yang baru. Jadi mungkin konsepnya bukan bukan light and darkness gimana, tapi lebih ke life cycle-nya gitu ya. Ya, jadi kalau Balance-nya di saya situ, di ngomong, situ gitu. Bahwa ya, kehidupan itu terus berputar gitu. ya, Mhm, betul. Dan ini salah satu yang menurut saya kebijaksanaan teman-teman Hindu ya, mhm, pengajaran Hindu ya. mhm, Uh, jadi bagusnya sih menurut saya yang diajarkan di sekolah sebagai dewa siwa, dewa penghancur itu salah. mhm, Harusnya dirubah jadi dewa pengurai atau pelebur gitu ya, mhm, mhm, pelebur lah. mhm. So in a sense sebenarnya dia juga adalah pencipta, benar nggak? Oke. Karena dia mengubah sesuatu yang lama untuk jadi sesuatu yang baru kan. Oke. Dan mungkin di cerita kitab sucinya orang Hindu pun ada waktu apa? Kayak untuk kita mah apokalipsnya gitu ya. Waktu the end Ya, of times-nya gitu. Zaman akhir. ya. Dan di situ tuh Shiva bukannya dia akan melawan Wisnu atau gimana ya? Lupa saya juga itu. Ya. Mhm, Nah, jadi menurut apa namanya? Kalau menurut orang Hindu yang saya tahu ya, mhm, mhm. uh, there is end of time, but it leads to a new time. Jadi Oke, it's oke. a cycle, nggak Aha, pernah berhenti. aha. Ya. Uh, satu satu zaman itu atau satu bukan satu zaman lah ya, ya oke okay, kita ngomongin satu zaman lah. Mhm, Satu zaman itu disebutnya yuga, mhm. Oke. yuga. Nah kita itu menurut menurut teman-teman Hindu ada di zaman akhir namanya Kali Yuga. Mhm, Nah, Kali Yuga ini ditandai dengan kemerosotan moral, kemerosotan kesadaran manusia, kemerosotan apa ada kejahatan dan segala macam lah. mhm, Nah, mhm, nanti akhir di Kali Yuga ini akan ada eh, dewa, bukan dewa, apa? Ya istilahnya iblis lah, yang jahatnya gitu ya. mhm, mhm, Eh, kalau nggak salah itu Kalki Yuga kalau nggak salah atau dewa eh, apa iblis kali gitu ya. mhm, Bukan Dewi Kali, beda, dipisahkan dari situ. Kalau mhm, Kali itu kan perwujudan dari istrinya Siwa. Dan setahu saya itu nanti yang membunuh adalah Dewa Siwa. Lalu oke. dia akan melebur Mhm, melebur lagi alam semesta, kembali lagi ke saya lupa Yuga yang pertama tuh apalah. Tapi Yuga yang pertama itu biasanya adalah zaman keemasan di mhm, mana kesadaran manusia tinggi, terus hidup dengan kasih sayang, kebajikan, teknologi yang tinggi dan segala macam. mhm. Dan itu ada beberapa Yuga, nanti akhirnya ke Kali Yuga lagi, balik lagi Baik lagi. ke Wah, oke. Keren sih itu bijaksana yang besar juga ya menurut saya kayak beribu-ribu tahun sebelum orang-orang pemikir-pemikir modern kayak Karl Marx gitu yang bilang apa atau Hegel yang bilang history always tends to repeat itself gitu kan. Sejarah selalu berulang, berulang lagi. Tapi ribuan-ribuan tahun yang lalu pun orang Hindu udah mengenal itu gitu loh. Bahwa selalu ada zaman keemasan, lalu ada something bad happens misalnya atau mungkin weak man orang-orang yang lemah orang-orang yang nggak bisa yang nggak tahu gimana cara memimpin suatu negara gitu membuat kingdomsnya deteriorate dan akhir-akhirnya ada kembali cycle lagi gitu. Hmm. ya itu itu adalah ininya apa konsep dasarnya. Dan kalau kita saya saya bukan orang Hindu, saya juga nggak jago, tapi saya baca-baca karena saya suka lah ya. Ya, ya. Eh, teman-teman Hindu ini punya banyak konsep yang sebenarnya dipakai oleh ilmuwan-ilmuwan sekarang. Hmm. Oke, Dan itu yang menarik. diajarkan Mhm. ya.
should I say it, ancient wisdom gitu ya. Mhm. Eh, Contoh kayak konsep multiverse yang dipakai sama Marvel dan Nih, DC ya. ya, ya. Yang baru aja kemarin kan apa? Doctor Strange itu. Ya, multiverse, Mhm. multiverse of madness ya. Heeh. Nah, itu kan sebenarnya diambil dari konsep ada beberapa ilmuwan yang berpikir seperti itu, ada konsep multiverse Mhm. ya. Mhm. Tapi itu sebenarnya adalah konsep yang di apa namanya? Diajarkan di Hindu Oke. gitu. Even para dewa sendiri itu punya multiverses-nya Hmm. Wah, menarik sih. ya. Mhm. Ya, saya ingat di cerita um, karena gini, yang kita tahu kan kitab suci agama Hindu itu Veda Mhm. atau Weda. Iya. Tapi sebenarnya yang dibaca oleh teman-teman atau sacred text-nya teman-teman Hindu itu bukan cuma Weda Mhm. ya. Ada Gita juga. Gita tuh jadi cerita lah Mhm. ya. Ada Gita, sorry, kalau Gita itu kayak lebih banyak nyanyiannya. Terus ada Purana Hmm. ya. Ada Vaiswa Purana, ada Siwa Purana. Jadi itu menceritakan, kalau Siwa Purana berarti menceritakan mengenai Siwa kan. Mhm. Iya. Nah, ada Bhagavad Gita gitu ya. Itu sacred text juga. Mungkin teman-teman pernah lihat dulu ada apa namanya, uh, kartun Krishna, Little Krishna. Iya, ya, ingat saya juga itu. Ya, ya, Heeh. Little Krishna. Krishna itu adalah salah satu avatar dari Wisnu. Hmm. Jadi Wisnu turun ke dunia. Nah, salah satu bentuknya itu Krishna. Dan Oke. dan uh, Krishna ini adalah salah satu avatar terpopuler dari Wisnu yang disembah. Hmm. Oke. Ya, yang lainnya juga disembah ya. Mhm. Bahkan ada beberapa ajaran yang mengajarkan bahwa Buddha adalah salah satu avatar Wisnu. Oh, oke. Oke. Mhm. Mhm. So orang Hindu, they have no problem with Buddhist. uh, itu avatar dewa gua ya, udah nggak ada masalah gitu. Jadi kayak Iya, aliran diinkorporasi aja gitu. Heeh. ya udah oke gitu kan. Mhm. Nah, uh, Krishna waktu itu, ini saya cerita tentang konsep multiverse. Mhm. Krishna waktu itu ada konfrontasi dengan dewa Brahma, Mhm. sang pencipta gitu kan. Mhm. Terus waktu itu Brahma ngejar-ngejar, istilahnya mau melakukan sesuatu yang nggak baik lah, apa dibunuh, apa di apalah gitu, saya lupa. Mhm. Dia nggak tahu bahwa itu adalah avatar Wisnu. Oke. Nah, sampai satu saat Krishna ini uh, mengeluarkan wujud aslinya. Mhm. Lalu dia bilang, ini adalah konsep Vaisnava di mana Wisnu dianggap sebagai dewa tertinggi ya. Mhm. Dan dia bilang bahwa Tuhan yang paling tinggi itu cuma satu. Hmm. Tapi kamu, Brahma, di setiap alam semesta, verse ya, universe, multiverse berarti, selalu ada Brahma. Wih, oke. Jadi di universe yang ini Brahmanya satu, di Mhm. universe yang itu Brahmanya satu, dan akhirnya semua waktu itu ceritanya ditarik semua. Mhm. Brahma dari berbagai universe itu ditarik, dan dia ngelihat, oh ini ada Brahma, kaget ya, gitu kan. So ya, teman-teman Hindu udah ngerti konsep multiverse. Multiverse juga ya. Iya. Sebelum Ya, para scientist mulai apa ada thought eksperimen ini gitu. Wih, yes. Dan oke. uh, uh, salah satunya bentuknya yang adalah string teori, uh, String teorinya Hawking ya? Atau sebelum dia ya? ya Hawking. Mhm. Terus uh, if we splice atom kan ada proton, neutron kan. Iya. Mhm. Uh, splice lagi, Sampai quark ya? quark. Mhm. Dan apa yang menggetarkan itu? Mhm. Resonance. Nah, ada kalau menurut fisika itu disebutnya
Akashic field. Ya. Ya, Akashic field ini uh, di mana benda-benda ini sebenarnya kalau kita uh, apa teliti si apa namanya resonance-nya, Mhm. itu apa yang resonance yang membuat atom-atom atau subatomnya bergetar adalah um, medan kesadaran, Medan kesadaran. Consciousness atau ya, apa maksudnya, Pak? consciousness, Oke. ya, atau idea Mhm. atau imajinasi. Mhm. Nah, so even menurut fisika kalau kita potong kecil 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 kecil, all this physical form Mhm. is based on imagination. Waduh. Jadi gimana? Dan imagination atau consciousness, wah iya itu menarik sih, itu filsafat dalam sih. Ya, ya, ya. Karena So, maksudnya sampai sekarang pun para filsuf masih nggak bisa menentukan dengan pasti kan consciousness itu apa gitu. Yang kita tahu dengan makanya kesadaran itu apa itu gitu. Hmm. Akashic fields ini diambil dari istilah Hindu, Hmm. akasik atau Oke. akasa. Itu artinya kesadaran atau imajinasi Hmm. atau ide. Wah, oke. Berarti ini teori ini pun udah selama itu gitu ya. Semendalam di Udah selama. culture-nya Hinduisme banget, wah. Ya. Mhm. Ya. So, we often think filosofi itu kan selalu barat kan. Ya, kebanyakannya Ya, Socrates, ya, Plato, Aristotle gitu. Plato dan segala macam lah ya. Mhm. Uh, Salah satu yang saya lagi dalamin terakhir udah 1 tahun terakhir tuh Hmm. uh, Marcus Aurelius dan Wah, pendahulu Stoicism, ya ya. Wah itu seru banget sih. Stoicism. Hmm. Stoicism. Kapan-kapan kita Nah, ngobrol boleh, ayo. Stoicism. Ya Seneca dan ya Mhm. itulah. Tapi karena the world is run by the victor, which is Mhm. the West, kita nggak pernah diajarin mengenai filsuf-filsuf dari timur kan. Iya, iya, Jarang jarang loh. banget. Yang kita tahu biasa siapa, cuma Lao Tse, Confucius. Iya, Chinese doang kan. Iya. Hmm. Tapi kan di East itu gede loh. Hmm. Iya, betul. Indians, we have Chinese, we have even Indonesia. Mhm. Iya, Sebelum betul. datang Hindu Buddha, kita udah punya kejawen dan segala macam. Mhm. We never mention. Dan kemarin itu yang kita bahas juga kan, filsafat kejawen pun, apa kapitayan pun sangat mendalam kan sebenarnya. Rivaling that Oh, of Aristoteles gitu. ya, Mhm. Kapitayan, they they actually said that everything was created from the void. Iya, iya itu. Ya Itu. kan? Iya, iya. Dan even Christian, kita bukan secara filsafat tapi secara kepercayaan kita juga bilang bahwa ya bumi itu hampa, kosong kan, Mhm. void kan, Iya, iya. gitu loh. So it's apa ya, filsuf-filsuf itu dalam tanda kutip mungkin kekristenan waktu itu belum masuk ya, tapi dengan pemikiran mereka udah mengerti loh kebenaran firman Tuhan, kok bisa sama gitu ya. Iya, iya, iya. Pasti beda Nah, dari point of context-nya, banyak yang beda kan sebenarnya. Cuman justru counter culture yang lumayan kenceng gitu. Cuma mungkin itu kita bahas kapan-kapan lagi. kapan-kapan lah ya. Nah, balik lagi. Nah, Hmm. Hindu datang ke Indonesia ada beberapa hipotesis atau teori gitu ya. Kalau yang Brahmana jelas datang ke sini, pemuka agama datang ke sini menyebarkan. Itu teorinya. Ya. Terus ada yang Satria. Kalau Satria ini katanya di India itu kan ada banyak kerajaan. Mungkin waktu itu ada kerajaan-kerajaan yang berselisih paham dan segala macam, Mhm. atau mungkin keluarga seperti biasa kalau dari zaman dulu sampai ya zaman dulu, kalau yang namanya raja punya istri kan harus banyak, Ya. Mhm, mhm. bukan memilih banyak loh, Iya. diharuskan banyak. Mhm. Ya punya anak banyak Iya, betul. kan, nanti si Preserving anak-anak ini legacy ada gitu. yang yes, Mhm. ada yang jadi putra mahkota, di others mungkin jadi governor atau apa gitu kan. Iya. Mhm. Dengan apa
depan kalau kalau rajanya ini adalah kakaknya, adik-adiknya Gak nggak akan akan coba. memberontak lah. Ya. Mhm. Kan, ya. Nah, tapi as we know it, human we have insatiable apa wants gitu ya, Ya. insatiable greed lah. Mhm. Kamu udah jadi keluarga kerajaan aja masih tetap pengen jadi raja kan, gitu ya. Ya. Sudah jadi Mhm. raja pengen wilayah tambah besar segala Ya, macam. Ya. betul. Jadi so between those prince ya, mereka kan ini apa berebut tahta. Mhm. Nah, those yang defeated mungkin akan keluar dari wilayahnya. Dan Mhm. salah satunya hipotesisnya datang ke Indonesia. Sebagai berarti kasta dari yang Satria ini kan. Satria, Mhm. ya. Mungkin ketemu dengan penduduk lokal, lalu mereka jadi raja. Mhm. Ada beberapa yang we mention sebagai kerajaan-kerajaan yang pendirinya berasal dari Hindu adalah Salakanagara Mhm. yang masih debatable Ya. dan Kutai. Oke. Kutai ini adalah Hindu Buddha paling paling tua di Mhm. Indonesia sampai sekarang ya, based Mhm. on evidence. Mungkin nanti kalau ada evidence yang lebih tua lagi, ya kita akan revisi lagi. Iya, iya. Itu ya Satria. Lalu ada lagi Waisya. Waisya ini kan pedagang. Mhm. Pedagang. Kalau pedagang ini ya wajar lah, namanya berdagang ya, dari sana ke sini gitu kan. Iya. Terus akhirnya ya membawa agamanya ya. Mhm. Karena zaman dulu itu untuk bepergian lewat laut itu kan nggak segampang sekarang. Iya, iya. Sampai sini misalkan udah sampai, kan kita harus, dia kalau mau pulang harus tunggu dulu anginnya robah ke sana kan. Mhm. 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 Itu bisa nunggu berapa bulan gitu. Iya. Mhm. So they interact, mungkin ada beberapa yang mungkin berkeluarga di sini, akhirnya ya sudah jadi membentuk masyarakat Hindu di sini. Iya. Mhm. Nah, yang terakhir adalah Sudra. Ini hipotesis yang mungkin lucu ya, maybe lah ya. Teori ini adalah ya, karena Sudra adalah kasta yang paling rendah, mungkin mereka ngerasa di sana dilecehkan segala macam ya. Kalau sekarang dibully, Iya. akhirnya mereka ngambek, Mhm. akhirnya ya mencari penghidupan yang lebih layak di luar area itu. Gitu ya. Dan kalau yang Sudra itu mereka bisa keluar gimana, Pak? Kira-kira. Itu tuh mereka lebih ke kasta apa ya? Maksudnya rendah itu. Sudra itu sebenarnya gini, kita balik lagi ke konsep awal ya. Sudra itu sebenarnya bukan kasta paling rendah, tapi gini, dia itu adalah pekerja. Oke. It makes sense sebenarnya. Kasta itu adalah pembagian atau penggolongan masyarakat berdasarkan fungsi, bukan keturunan. Iya. Karena sebesar apapun namanya perusahaan, kalau nggak ada pegawai kan nggak bisa running. Iya, nggak jalan. Nggak jalan. Tapi di India itu, Sudra itu meskipun dia paling bawah dalam satu masyarakat yang diakui, mereka itu tidak diperlakukan sebagai budak loh, jangan salah. Oke. Karena mereka masih diakui and still respected. Oke. Ada satu kasta yang lebih parah, yang adalah paria atau dalit. Yang sering nggak disebut yang parah itu. banget. Sering nggak disebut, bahkan pernah terjadi pembunuhan karena kasta itu. Oke. Yang Sudra itu kenapa? Mereka kan walaupun pekerja dan katanya mungkin dibully gitu, direndahkan gitu. Kok mereka bisa sampai pindah gitu sampai ke negara-negara lain sampai nyampe ke Nusantara? Oh, kalau Sudra mungkin ada beberapa kemungkinan ya. Namanya manusia pasti pengen punya kehidupan lebih baik. Ya, jadi mungkin keluar dari wilayah. Ada juga memang mungkin kayak contoh namanya Satria, Raja atau bangsawan. Kan nggak mungkin dia keluar sendiri, nggak mungkin. Iya. Ya pasti keluar sama prajurit plus pegawai, udah pasti sih kalau itu. Iya. Oh, oke. Kalau sudah dari situ ya. Waisya juga mungkin gitu karena dia bawa pegawai gitu ya. Nah yang salah satu kasta yang paling rendah itu kan sebenarnya dalit ya. Yang paling rendah itu ya katanya. Paling rendah dan tidak diakui. Gitu ya.
Bahkan sampai sekarang di India Dalit itu masih ada. Masih ada? Oh, oke. Masih ada. Mereka itu tinggalnya biasanya di trotoar. Oke. Waduh. Di trotoar dikasih tenda gitu ya, Mhm. tenda. Tapi tendanya ya tenda-tenda seadanya lah di trotoar gitu. Jadi bahkan di kota-kota besar kalau misalkan Ray ke India, eh, di sana ada banyak tenda-tenda di pinggir-pinggir jalan itu biasanya orang-orang Dalit. Jadi sampai sekarang kasta pun masih play a role gitu dalam masyarakat India? Very. Hmm, Ya, oke. orang Dalit itu kebanyakan mereka kerjanya minta-minta. Mhm. Terus ada beberapa in another occasion itu bahkan kasta-kasta yang lebih tinggi itu sama sekali nggak mau nyentuh mereka. Oke, dan apa ya maksudnya? Emang modernisasi ini nggak membuat mereka ganti kasta lebih gampang gitu untuk di India gitu? On the contrary, kasta ini kan kalau sekarang itu udah seperti yang diceritain, Hmm. jatuhnya udah jadi kayak turun temurun, udah Sangat nggak, hereditary gitu. Mhm. iya, jadi nggak back to the original purpose gitu loh. Oke, oke. Gitu. Nah, Dalit ini akhirnya bekerjanya ngurusin yang jorok-jorok, jadi kayak sanitary dan segala macam Mhm, mhm, gitu. Dan apa istilahnya, se sesengsara-sengsaranya, semenderita-menderitanya atau sekasihan-kasihannya lah ya, mhm. atau dikasihaninya orang Dalit, eh, orang-orang di India itu kebanyakan nggak mau nolong, Hmm. Karena kasta ini? berhubungan ke satu kasta, berhubungan juga karena konsep kepercayaan. Maksudnya gini, Mhm. teman-teman Hindu kan percaya sama reinkarnasi. Iya. Mhm. Dan siapa kamu, hidup kamu sekarang itu didasarkan pada apa yang kamu lakukan di masa lalu, Iya. di Dari kehidupan kehidupan yang sebelumnya. lalu. Mhm. So if you were born as a Dalit, Maybe you deserved you it gitu. must done something wrong. Iya. Ya, Iya, oke. you deserve, gitu. You Mhm. deserve it. So you take your sentences dan ya sudah gitu. Mhm, mhm. Oke. Mungkin saya ada satu pertanyaan lagi, Pak. Mungkin apa ya? Kan sekarang justru harusnya apa? Kan udah nggak apa yang bapak kita kerjakan, nggak kita kerjakan lagi kan sekarang. Misalnya bapak kita, ayah kita jadi guru gitu. Mungkin kita jadi bisnismen, mungkin kita jadi ya mungkin kerja yang lain gitu, kerja di pabrik, kerja di restoran, kerja di mana gitu. Justru bukannya kalau kayak gitu seharusnya kasta jadi udah nggak terlalu relevan kan, Mbak? Kenapa? Seharusnya seperti Heeh. itu. Jadi apakah misalnya bapak saya saya di kasta Brahmana gitu misalnya. Terus habis itu bapak saya guru. Saya lahir malah masuk apa? Ke pemerintahan misalnya. Apa saya tetap Brahmana yang masuk ke pemerintahan atau saya justru ganti jadi satria gitu? Kalau sekarang masih seperti itu, tetap. Mhm. Mhm. Jadi nggak pindah, gitu ya. Bahkan Hmm, kalau teman-teman oke. kita di Bali, eh, eh, namanya sudah terikat dengan kastanya. Iya, iya. Iya, gitu ya. Eh, Contoh kayak apa? Eh, saya lupa nama-namanya ya. Tapi yang saya ingat tuh kayak yang dari Brahmana, Mhm. eh, Ida Bagus, ada Ida Ayu, Hmm, gitu ya. oke. Nah, itu Brahmana. Tuh jadi kelihatan kalau misalkan Ida Bagus apa gitu. Nah itu Mhm. oh Brahmana. itu dia Oh, oke. Brahmana. Orang udah tahu gitu kan. Mhm. Terus atau misalkan Luh itu Sudra Mhm. Iya. ya. Eh, Kalau teman-teman di Bali itu kan nama kastanya, lalu Mhm. urutan dia Lahir. eh, lahir, baru Mhm. namanya. Iya, iya. Hmm. Gitu. Tapi Nah itu berarti kan tetap sudah mungkin untuk misalnya saya kastra Brahmana, habis itu saya tetap kerja di government gitu. kerja tetap, tapi kasta tidak berubah. Oke, oke. Ngerti. Hmm. Gitu. Jadi bahkan ada teman-teman saya nggak tahu karena saya kan bukan nggak tinggal di Bali, Mhm. meskipun saya punya banyak teman Hindu, tapi saya nggak pernah
ikut upacaranya gitu kan. Iya, iya. Tapi menurut teman sih kalau ada upacara-upacara begitu, ya tetap meskipun katakanlah kamu gubernur, kalau kamu bukan Brahmana, Mhm. ya nggak di depan gitu. Oke, oke. Masih ada perpisahan itu gitu ya. Masih ada Mhm. gitu ya. Ada beberapa yang apa argue bahwa pemisahan seperti itu sebenarnya diperuncing waktu zaman penjajahan, karena ya Mhm. kita tahu sendiri namanya penjajahan pengen kita terpecah-pecah ya. Iya, mhm. Jadi begitu ada ngelihat kesempatan untuk memisahkan antar golongan, ya mereka makin mempertajam. Sudah ada tapi dipertajam gitu. Iya, iya. Supaya lebih gampang ditaklukkannya. Ya, dan saya juga nanya ke beberapa ya mungkin teman-teman yang pernah mengalami boleh komen ya, Mhm. karena saya bukan ini juga, teman-teman yang jatuh cinta nih ceritanya. Tiba-tiba udah jatuh cinta dia, ngelihat gitu, waduh cantik ya gitu, saya mau deketin nggak tahu namanya, Mhm. waduh beda kasta. Oke. Itu repot katanya. Sebegitunya ya, bahkan di zaman sekarang gitu. Bahkan di Bali pun seperti beda kasta agak bisa katanya, tapi agak repot Oke, oke. karena dia harus pindah, dia harus misalnya turun lah, jadi dari yang misalnya satria pacaran sama yang waisya gitu, Mhm. mungkin yang satrianya turun gitu. Dan itu ikut Jadi ikut secara patriarki gitu misalnya, berarti yang perempuan ikut yang kastanya laki-laki atau gimana? kalau saya nggak salah orang-orang teman-teman Bali kan masih patriarki ya, Mhm, mhm. beda sama teman-teman yang di Minang ya, Ya. Mhm, matrilineal gitu ya. mhm. Oh, oke. Berarti ngikutin yang laki-laki gitu ya, kalau menikah mereka Terus gitu. ini Pak, Hmm. ada juga yang budayanya, sebenarnya kalau kita ngomongin budaya-budaya, tapi ini budaya yang ada di Indonesia ya, bukan yang di Hindu Bukan yang India. di. Mhm. Oh, by the way, Hindu tadi saya, as I mentioned, Hindu di Indonesia dengan Hindu di India itu sedikit banyak berbeda. Iya, karena ada campuran dengan kepercayaan-kepercayaan sini ya. Betul. Dan kalau teman di Bali yang saya tahu, mereka mereka sendiri sebenarnya tidak terlalu senang lah menyebut mereka diri Hindu, karena mereka itu sebenarnya menyebut dirinya aslinya adalah jiwa Buddha, Shiva bukan Hindu Buddha, oke. gitu. Dan Hindu-Hindu yang kita sebut Hindu yang ada di kita ini adalah warisan agama Hindu dan kepercayaan Mhm. ya, yang menyampur dengan itu, yang turun temurun, terutama yang dari Bali, turun temurun dari Majapahit. Oke. Dari Majapahit. Mhm. Majapahit. Jadi kalau kalau secara sejarahnya, waktu Majapahit diserang oleh Demak ya, kalau nggak salah ya, Demak Mhm. ya, Mhm. eh, yang tidak mau convert itu mereka sebagian pindah ke Bali, ada sebagian yang naik ke Tengger. Hmm. Makanya sekarang di Gunung Tengger kan, ya suku Tengger ada kan ya, Ya, ya. Mhm. dan mereka Hindu Hindu Buddha semua Oke. gitu. Nah makanya di Bali itu banyak carving kepala Buddha. Mhm. Pernah Mhm. Aku pernah main lah ke Ya, Bali. ya, ya. Nah, Mhm. saya sempat tanya ke teman di sana, bedanya Hindu di sini dengan Hindu di sana apa Mhm. di India? Selain dari upacaranya, kalau upacara udah pasti Udah beda pasti lah beda. ya, udah pasti beda kan, nggak mungkin orang India datang ke pura pakai kebaya, Mhm. kan beda, Iya, iya. udah beda. uh, Menurut mereka kalau Hindu yang di Bali, salah satu ya, mereka masih revere ke Buddha. Jadi Oke. Buddha itu masih diakui Mhm. gitu ya. Tapi kalau di yang India enggak. Kalau yang di Indonesia dihormatinya Buddha ini sebagai apa? Yang avatarnya Wisnu kah atau gimana? Ya, salah
satunya Avatar Wisnu, Mhm. tapi juga memang karena kan waktu waktu kita tahu Majapahit itu sudah ada akulturasi antara Hindu Mhm. dan Buddha. Iya. Jadi makanya mereka Siwa Buddha. Kenapa Siwa Buddha bukan Hindu Buddha? Mhm. Karena Hindunya Majapahit itu adalah Hindu yang dewa utamanya itu Siwa. Oh, oke, oke. Iya. Jadi Siwa Buddha Mhm. Mhm. gitu. Gitu sih. Ya. Nah, ini itu kenapa berubah jadi Hindu? Saya lupa tahunnya, tapi waktu zaman presiden kedua kita, Mhm. kan yang diakui itu agama hanya ada berapa ya? 5 ya kalau nggak salah. Lima. Islam, Kristen, Katolik, Hindu, Buddha. Selain itu, Mhm. diinkorporasi ke dalam 5 itu. Hmm. Ya, eh, jadi jiwa Buddha, terus ada beberapa juga aliran-aliran yang lain. Masuknya ke Hindu. Udah Oh, mau oke. nggak mau. Iya, ya. Disatuin aja gitu. Iya. Hmm. Iya. Terus mungkin teman-teman kita yang ya bukan teman-teman ya kita juga ya Mhm. keturunan Tionghoa. Mhm. eh, tapi kalau kita kan ada Kristen. Mhm. Tapi maksudnya yang di atas-atas yang mungkin masih memegang eh, kepercayaan nenek moyang. Iya. Yang Konghucu Mhm. itu kan bukan Buddha. Iya, iya, Itu beda. dimasukkan ke Buddha Oh, oke, oke. zaman itu. Mhm. Yang Tao, saya punya teman yang agamanya Tao. Hmm. Iya. Itu bukan Buddha, jauh loh Iya, Tao jauh. sama Buddha. Itu dipaksa masuknya ke Buddha. Itulah sebabnya Oke. kenapa eh, ada miskonsepsi. Mhm. Pernah nggak Gare, eh, secara secara apa? Secara yang diajarkan di sekolah kita sebut bahwa tempat ibadah umat Buddha adalah wihara, betul nggak? Iya. Mhm. Tapi kalau secara kenyataan realitas di Mhm. Bandung kita nyebutnya kelenteng, Iya, iya. Iya, benar. ya kan? Heeh. Nah sebenarnya kalau wihara itu adalah tempat khusus buat teman-teman Buddha. Tapi Mhm. kalau kelenteng itu campuran dari 3 yang Tridharma itu. Oh, Memang dari oke. Chinese-nya itu udah ada Tridharma kan. Tridharma Mhm. itu zaman dulu, zaman Kaisar. Apalah dulu, saya lupa. Mhm. Ada 3 aliran yang di China itu yang pengikutnya besar sekali. Mhm. Dan berpotensi takutnya bergesekan. Mhm. Konghucu, Tao, Mhm. Buddhis. Iya, iya. Supaya mereka damai, akhirnya disatukan. Jadi Tridharma. Hmm. Gitu. Mhm. Nah, kalau kelenteng itu Tridharma biasanya. Jadi Hmm. ada Oke, menarik. dewa-dewa Tao, ada Konghucu dan Buddha. Kalau wihara hanya Buddha aja. Hmm. Oke, oke. Jadi itu ada miskonsepsi sebenarnya teman-teman Hindu ya teman-teman yang di Indonesia ini dipaksa untuk menyandang label Hindu kan. Iya, iya. Padahal mereka sebenarnya sih saya bukan Hindu nih, dewa Buddha sebenarnya gitu. Mhm. Lucu sih, tapi itu di satu-satuin gitu. Cuman Katolik Kristen justru dipisahin ya. Ada Katolik sama Kristen gitu. Mhm. Katolik Kristen dipisah. Hmm. Ada Kristen, ada Katolik. Ya mungkin karena uh, kalau Katolik sama Kristen mungkin karena ini ya kalau teman-teman Katolik kan terpusat Iya, iya. Mhm. ya dan saya bukan sangat yakin ya menurut saya kayaknya dulu waktu presiden kedua memutuskan seperti itu Katolik yang disebut Katolik di sini adalah Katolik Barat kan Hmm. Iya. Mhm. kayaknya nggak kepikiran ada Katolik Timur Iya, benar-benar. Iya sih. karena Soalnya Katolik kayak Barat kan yang mhm, nyampe di Eropa gini kan yang dibilang kekristenan itu kan disatuin semua kan sebagai kayak saya ngobrol sama orang-orang Jerman di sini gitu. Dan mereka nganggap ya Katolik sama Kristen ya masih tetap satu agama gitu. Nggak ada alasan untuk bisa bagi dua, cuma beda denominasi aja gitu loh. Mhm. betul Iya. Katolik sama Kristen Kristen Protestan atau segala macam kalau menurut saya kan sama-sama aja Tuhannya juga sama kan Mhm. Iya, cuma denominasi aja beda. Mhm. tata ibadatnya aja yang berbeda. Terus mungkin saya mau nanya apa ya? Eh flow-nya lagi apa cerita mendasarnya tentang yang
agama Hindu ini gitu Pak. Kan tadi kan salah satu tema besarnya yaitu bahwa hidup selalu berulang gitu kan. Hidup selalu selalu ada yang golden age, selalu ada penguraian. Habis itu balik lagi ke dari awal gitu kan. Terus habis itu kita juga tahu yang paling terkenal dari hidup mungkin yang kita pasti tahu kan karma kan, sistem karma ya. Bahwa Ya, ada reinkarnasi itu karena sistem karma ini kan. betul. Jadi apakah si goalnya itu untuk kalau misalnya Buddha itu untuk mencapai nirvana itu kan ya, supaya Lepas mengstop dari lingkaran lepas dari samsara lingkaran reinkarnasi ini gitu. Apa Hindu itu sama atau gimana itu? sama Hmm, oke. sama supaya bisa lepas dari lingkaran reinkarnasi, uh, in a hope ya. Mhm. Tapi um, teman-teman Hindu setahu saya memang tidak, uh, setahu saya ya, yang kita kenal konsep sebagai surga Ya. Mhm. dalam bahasa Indonesia surga itu kan ngambil dari kata Hindu swarga. Oke. Dari kata Hindu juga. Iya, neraka juga dari Hindu Buddha naraka Oke. Mhm. ya. Jadi uh, uh, di Hindu juga ada konsep surga dan neraka ya. Mhm. Meskipun dari yang saya baca-baca, uh, uh, apa namanya, tidak semua tergantung kepada perbuatan yang kamu lakukan di dunia ini. Jadi Oke. maksudnya gini, karma itu hanya akan menyebabkan apa yang kamu tabur itu yang kamu tuai. Mhm. Apa yang kamu lakukan itu akan kembali kepada kamu gitu kan. Iya. Mhm. Ya, lalu reinkarnasi gitu kan. Berbeda dengan konsep Kristen atau Islam lah ya, teman-teman Mhm. Muslim. Uh, Sorry, kalau Kristen mungkin enggak ya. Kalau Kristen kan istilahnya yang saya tahu ya, Mhm. ini ada denominasi lain yang berbeda. Iya. Kita masuk surga karena kita terima Tuhan Yesus, itu beda lah, anugerah itu Mbak ya. Iya. Iya. Kita Mhm. berbuat baik karena bersyukur, bukan untuk masuk surga. Iya. Tapi um, beberapa agama yang monoteistik itu kan, Mhm. kamu berbuat baik supaya nanti berbuat baik dengan berbuat jahatnya ditimbang lah, istilahnya gitulah ya. Iya. Mhm. Kalau baiknya lebih bagus, ya kamu masuk surga. Mhm. Nggak ada reinkarnasi, nggak ada, Nggak nggak ada. ada. Mhm. Iya. Jadi berbuat baik itu untuk afterlife, Mhm. kan begitu. Tapi kalau Hindu Buddha ini, berbuat baik atau nggak berbuat baik, ya kamu akan rasakan di kehidupan ini. Nggak ada hubungan Oh. sama afterlife, nggak ada. Oke. Oke. Ya, kalaupun kamu masuk surga, ya setahu saya ada beberapa surga. Jadi surga itu dalam konsep Hindu Buddha ada beberapa, Mhm. Beberapa tingkat gitu. beberapa tingkat, beberapa alam lah istilahnya. Beberapa alam. Oke. Mhm. Ya, kayak pengikutnya Wisnu itu ada namanya Vayakunta. Mhm. Nah, terus ada lagi beberapa gitu. Berbeda-beda alamnya, tapi konsepnya sama, menyenangkan. Orang bisa ke sana itu hanya karena ya dewanya senang ke orang itu, ngerti nggak? Oh, oke. Oke. Iya. Iya. Mirip. Pokoknya saya senang, ya udah Aha. kamu ke ini. Gitu. Iya. Oke. Jadi beda alamnya itu apakah kayak kalau dulu kan kita tahu dari mitologi Yunani gitu kan, itu juga kan ada afterlife yang tiga different realms gitu kan, tiga alam Hmm. berbeda di afterlife Yunani kan, yang apa itu, eh Fields of Asphodel itu yang tengah-tengah kan, yang gak ada nothing happens there, orang yang gak jahat gak baik dalam hidupnya masuknya ke situ kan, for eternity gak ngapa-ngapain, gak ada nothing happens gitu. Terus ada yang apa, tempat nerakanya ceritanya kan, tempat dimana orang-orang disiksa gitu kayak macam-macam Sisyphus atau Tantalus gitu kan di situ. Dan ada juga yang Fields of Elysium kan, untuk Elysium. heroes-heroes macam kayak Achilles dan Odysseus gitu yang bakal masuk-masuk sana gitu. Jadi berdasarkan merit mereka, tapi kalau di Yunani kan masuk ke realm yang mana? Uh, Bahkan kalau di Yunani sebenarnya ada sedikit persamaan ya. Uh, Mhm. oh, yes, because of their merit, but uh, nothing to do with their good deeds. Iya, iya. Mhm. Tahu lah si
Odysseus itu kan tukang tipu ya, Iya. Mhm. tapi dia disenangi sama Athena kan, Iya, betul, betul. Mhm. karena dia pinter gitu. Jadi Mhm. karena dia cerdas, Athena senang Iya. meskipun dia jahat gitu. Mhm. Ada kejahatan lah yang dia lakukan ya, bukan jahat, Iya. ada kejahatan yang dia Mhm. lakukan. Mhm. Eh, Setahu saya di hidup pun seperti itu. Jadi misalkan wisnunya senang ya udah gitu. Jadi istilahnya nggak ada patokan nih, kalau kamu lakukan ini nggak boleh, ini nggak boleh, nggak ada kayak begitu Oke, oke. Ngerti, ngerti. Hmm. gitu. Jadi in a sense kalau di Hindu ini ngejarnya mungkin lebih ke apa yang kamu tabur itu yang kamu tuai. Mhm. Oke. Jadi nggak terlalu kepikiran mengenai nanti afterlife gimana ya, karena Mhm. kan nanti bakal balik lagi, Mhm. lahir lagi gitu. Mhm. Waktu nanti semua hancur dilebur, balik lagi akan seperti itu. Iya. Beda dengan teman kita yang Buddha. Kalau Buddha kan justru kamu harus keluar dari reinkarnasi Mhm. ini Dari gitu loh, lingkaran itu. Mhm. dari lingkaran itu Mhm. gitu, menjadi yang tercerahkan kan istilahnya gitu. Iya. Nah Buddha sendiri kan alam Buddha itu ada banyak Oke. gitu. Nah, itu ada banyak. Nah itu kira-kira yang apa jadi inti pengajaran lah istilahnya ya, inti Mhm. pengajaran gitu ya. Mhm. So for me Hindu itu adalah salah satu agama yang sangat praktikal. Iya, sangat praktikal jadinya. Bukan Kenapa? ngawang-ngawang mau apa? Bukan melakukan apa untuk di afterlife, tapi untuk sekarang ini juga gitu. Iya, contoh kayak Wedanya sendiri aja. Mhm. Wedanya sendiri itu kan ada Atharwa Weda, ada Yajur Veda, ada apa-apa. Di Weda itu eh, ada mengenai pengobatan. Mhm. Oke. Ini kita ngomong mengenai kitab suci loh, Iya, di kitab sucinya ada cara pengobatan gitu. Mhm. cara pengobatan. Bahkan ada cara mengenai dalam tanda kutip sihir. Oke. Iya. Apakah sihir hitam bisa, sihir putih bisa gitu. Mhm. Mhm. Jadi so Vedic atau Weda ini adalah uh, apa ya dibilangnya ya, handbook handbook untuk menjalani hidup. Kamu maunya kemana? Nah ini semua ada di sini gitu loh. Oh, oke, oke. Iya. Gitu. Cara olahraga ada di situ, cara untuk jadi sehat ada di situ, pengobatan ada di situ. Kamu jadi jahat dengan ilmu-ilmu ini juga ada di situ ya. Hmm. Maafkan kalau saya salah nih, boleh di komen gitu. Tapi saya juga nanya ke teman-teman yang di Hindu, Hmm. betul nggak ada pengajaran? Ada katanya. Oke, oke. Gitu. Mhm. Jadi itu praktikal gitu ya. Mhm. Jadi teman-teman Hindu menjalani hidupnya dengan ya sangat praktikal. Apa Mhm. yang diajarkan kamu perbuat sekarang, kamu akan terima konsekuensinya sekarang atau di kehidupan setelahnya. Iya. Jadi apa hidup apa mungkin kalau saya yang dapat dari sini gitu ya. Mungkin cara mereka hidup itu live as if apa ya? Supaya apa yang kamu mau terima itu yang kamu kerjakan gitu kan. Ya, ya, ya. Mhm. Dan itulah mungkin salah satu yang menurut saya ya, correct me if I'm wrong gitu, tapi Mhm. teman-teman Hindu itu sangat sangat punya toleransi tinggi, Hmm. Oke. bahkan di Bali ya sendiri di mana mereka mayoritas gitu, tapi mereka punya toleransi sangat tinggi. Iya. Mhm. Kenapa? Ya karena apa yang saya tabur sekarang saya akan tuai sekarang gitu. Mhm. Mhm. Iya. Kalau saya nggak mau dapat yang jahat ya saya jangan jahat ke orang lain kan begitu. Iya, iya. Ya Mhm. berbeda dengan dalam tanda kutip yang monoteistik gitu ya. Mhm. Saya jahat sekarang nanti saya dihakimi nanti gitu. Mhm. Iya, iya, iya. Apalagi saya bukan berusaha mengkritik, tapi ya bolehlah kita otokritik sedikit ya. Mhm. Kadang kita sebagai orang Kristen kan, apalagi ya segala dosa sudah ditanggung dalam Kristus gitu. Jadi kita nggak Iya. mikir kan gitu. Iya, iya. Iya. Justru Bukan gitu justru kadang suka konsepnya. gitu. Mhm. Lebih baik gitu. Mhm. Iya. Dan uh, menurut saya Tuhan Yesus juga dalam tanda kutip meskipun dengan kalimat yang berbeda dia mengajarkan itu kan, apa yang Mhm. kamu tabur itu yang kamu tuai gitu loh. Iya. Iya, ada prinsip praktikalnya di situ sih. Mhm.
Iya, kalau kita ngomongin karma itu karma kan, Mhm, mhm, ya. Jadi meskipun berbeda kata lah ya, mhm. tapi kalau kita ngambil kan esensinya sama. So for me, eh, itu bukan satu ajaran yang berbeda atau yang lama, bukan. Kalau dari sudut pandang saya sebagai orang Kristen, itu adalah hukum Tuhan yang universal. Mhm, iya, Karena ada di point semua of agama contact. sama diajarkan kan. Mhm, iya. Mungkin Gitu. Apa ya yang kamu mungkin tahu? cerita cerita mendasarnya mungkin berbeda, mungkin apa? Cuman secara praktisnya, secara surface-nya ada lumayan kemiripan sih, ya. Ada Ya, point of contact di situ. Mhm. even orang yang tidak beragama pun tahu Mhm. gitu loh. Kalau kamu baik ke orang lain akan baik ke kamu gitu Iya, kan. seperti rule of law aja gitu kan. Mhm. Iya, bukan sesuatu yang eh, bukan sesuatu baru yang diajarkan oleh orang lain. Iya. We as human, we have that inner conscience mengenai hal itu gitu. Mhm, mhm. Iya. Gitu sih. Dan ya itu mengenai Hindu ya. Kalau Hindu ya kerajaan yang pertama itu kan Kutai Mhm. yang ada di Kutai. Kalimantan. Mhm. Raja pertamanya itu Kudungga. Nah Kudungga ini menurut para ahli bukan orang India Mhm. karena namanya beda. Beda sendiri. Di Oke. bawahnya ini ada saya lupa Aswa Warman, Mula Warman. Mhm. Warman ini itu kalau di search nama Warman belakang itu sama dengan nama raja-raja yang ada di Kamboja yang Oh. bikin Angkor Wat. Oh, oke. Ya, Mhm. jadi dan kalau di trace back itu namanya India banget. Hmm. Ya, Oke. jadi kita kalau kita lihat eh, menurut hipotesis kayaknya dari India ini ada golongan kesatria yang turun ke Asia Hmm. Tenggara. Oke. Masuk ke salah satunya Kamboja, lalu dia turun lagi ke bawah sampai ke Kalimantan. Hmm. Gitu. Nah, eh, dan akhirnya di situ Hindu pertama kali apa thrive gitu ya, Hmm. Kutai. Eh, Kutai itu tapi di Kutai sendiri itu kan sekitar abad 7 Masehi. 7 Masehi. 7, Kutai itu. 7 Masehi. Mhm. Kutai ya. Eh, Berdirinya persisnya kapan kita nggak tahu. Mhm. Tapi sekitar abad segitulah yang ditemukan. Tapi ada lagi yang ceritanya yang lain gitu di Mhm. daerah Jawa namanya Salaka Negara. Cuman ini belum fix. Kenapa? Karena bukti tertulis dan peninggalannya nggak ada. Gitu. Si Salangka negara ini. Ya, maksudnya ada tapi belum terverifikasi. Hmm. Oke, oke. Jadi posisi Kutai belum berpindah. Nah, yang lucunya kita ngomong di Indonesia ini ada Hindu dan Buddha yang pertama kali. Mhm. Tapi beberapa peninggalan suggest that Muslim juga udah ada di sini, Kristen juga sudah ada. 7 Abad 7, Masehi ya? abad iya, Hmm. Oke. gitu. Ya, ada beberapa. Meskipun tidak diakui mungkin karena bukti-buktinya nggak terlalu banyak kan. Mhm. Buktinya. Mhm. Buktinya nggak terlalu banyak. Nah, um, dari situ Hindu dan Buddha bercampur dengan kepercayaan dan kebudayaan lokal. Mhm. Ya, Ya. eh, salah satu yang menarik itu adalah cerita the churning of the sea kalau dalam bahasa Inggris. Oke. Kalau dalam bahasa kita tuh pengadukan lautan. Mhm. Itu salah satu cerita yang paling terkenal dalam Hindu. Apa itu ceritanya? Belum pernah denger sih. Belum pernah dengar ya? Belum pernah, belum pernah. Jadi waktu itu saya lupa lautan naik atau lautan ada apa gitu suatu. Jadi si lautan ini harus diaduk, Mhm. Oke. harus diaduk. Diaduknya dengan kayak bikin mentega. Hmm.
Cara bikin mentega di India itu susu dikasih kayak batu begini, Mhm. pakai tali, ditarik kanan kiri. Jadi si batunya berputar gini nih. Oke, oke, ya, ya. Aha. Jadi kayak mixer lah, kayak Mhm. mixer. Ya. Mhm. Nah, jadi waktu itu si lautan harus diaduk Mhm. biar nggak rusak gitu ya. Akhirnya gimana caranya? Nah, kalau menurut Hindu yang di India itu, Wisnu berubah menjadi, saya lupa itu namanya, pokoknya avatar, salah satu avatar yang pertama-pertama itu jadi kura-kura besar. Oke. Aha. Kura-kura besar yang menyangga ini apa, gunung, Mhm. gunung, gunung Kailas, Mhm. tempatnya tempatnya Dewa Siwa. Mhm. Ya, yang buat pengaduknya itu gunung. Nah, terus Raja Ular tunggangannya Wisnu, Wisnu itu kan punya ular yang Oke. ditunggangi tuh, Aha. yang kepalanya ada banyak. Itu jadi tali yang buat ngikat Jadi tadi, ininya itu. Nah, terus karena para dewa ini terlalu sedikit, akhirnya bekerja samalah dengan para asura atau raksasa. Hmm. Jadi di sini dewa, di sini raksasa, tarik-tarikan, Tarik-tarik. tarik-tarikan, tarik-tarikan sampai akhirnya pada pada tahap terakhir si lautan ini sudah mulai baik gitu ya. Mhm. Dari dasar laut keluarlah pusaka-pusaka, ya pusaka. Ada Dewi, terus jadi istri siapa ya? Kalau nggak salah jadi istrinya Wisnu, Mhm. Laksmi ya. Mhm. Terus ada gajah air wata. Gajah Mhm. air wata ini gajah yang eh, kepalanya berapa ya? Terus kakinya 4 warna putih. Mhm. Ini adalah tunggangan Dewa Indra nanti. Oke. Terus ada lagi pertama keluar racun dulu, Hmm. keluar racun. Racun. Keluar racun karena hampir mati semua, akhirnya Dewa Siwa ngambil inisiatif, racunnya ditelan sama dia. Hmm. Oke. Makanya kalau di gambar itu Dewa Siwa ininya hitam Mhm. di lehernya. Mhm. Karena racun tadi. Itu Iya, ya. iya. Yang terakhir itu dia mengeluarkan air kehidupan, Tirta Amerta. Mhm. Nah, sesuai deal-dealan sebelum Turning of the Sea itu, deal-dealan nih para raksasa atau Mhm. asura yang Mhm. jahat lah dengan para dewa, deal-dealan bahwa semua hasil dari Turning of the Sea itu harus dibagi dua, Mhm. dibagi adil gitu Mhm. ya. Jadi yang Dewi tadi kemana, ini air wata kan ke dewa, terus ini kemana, saya lupa, ada beberapa sisa item. Yang terakhir itu Tirta Amerta, air kehidupan yang bikin nggak bisa mati gitu kan. Mhm. Iya. Waktu itu dewa-dewa masih bisa mati, Rey. Hmm. Ceritanya Iya, iya, oke. dari Trimurti itu bilang ya udah ini bakal dibagi aja gitu, Mhm. dibagi. Akhirnya udah pada istilahnya ngantri lah. Mhm. Nggak tahu diatur bahwa si Tirta Amerta ini hanya dikasih kepada dewa. Hmm. Oke. Oh, ngambek dong, para raksasa Iya. ngambek dong, ya Pak Mhm. Adil ini segala macam. Akhirnya ditolonglah si Tirta Amerta itu. Mhm. Diambil sama salah satu raksasa, pas dia minum kepalanya dipotong. Hmm. Ya, kepalanya dipotong. Eh, badannya mati, kepalanya hidup. Karena kan udah kena, Udah kena air ya? Aha. kena air. Nah, eh, saya lupa itu Batara, bukan Batara, itu nama nama raksasanya siapa. Pokoknya intinya dia janji selama dia hidup dia akan menelan untuk beberapa saat bulan dan matahari. Wah, Itulah sebabnya oke. kita punya gerhana. Hmm. Iya. Nah, ini kan Turning of the Sea ini cerita mengenai Hindu yang di sana. Nah, Mhm. kalau versi yang Indonesia, Hindu yang di sini, itu Mhm. berbeda. Berbeda, oke. Prosesnya sama. Prosesnya sama. Mhm. Tapi tujuannya itu adalah untuk memindah puncak Mahameru Mhm. ke Jawa. Oke. Goalnya itu, bukan untuk Ya, setting of the sea-nya. puncak Kailas itu kan, puncak Kailas itu sekarang masih ada namanya Mhm. Kailas, itu Gunung Kailas. Itu adalah di pegunungan Himalaya. Mhm. Dan itu disebut sebagai tempat tinggalnya Dewa Siwa. Oke. Mhm.
sama nenek moyang orang Indonesia, sama nenek moyang Indonesia, ya nenek moyang kita. Cerita itu di alter sedemikian rupa. eh, Turning of the Sea ceritanya adalah memindahkan puncak itu Mahameru ke Jawa. Hmm, oke. Otomatis ya, siwanya tempat tinggalnya di Jawa kan. Iya, iya. Kenapa Pak mau pindahin gunung itu ke Jawa? Itu menurut ininya, karena waktu itu dunia mau apa namanya, lagi gempa, goyang segala macam, hampir hancur lah. Ya. Jadi untuk penyeimbang Mhm. dibikin itu di Pulau Jawa. Oh, oke, oke. Mungkin supaya penguraiannya lebih dekat gitu ya. Mungkin ada efeknya gitu. Iya, kalau kita ngomongin secara agama seperti itu. Tapi kalau kita ngomongin, ini kita ngomongin sebagai orang luar dan kita ngomongin bukan agama ya, tapi Ya. Mhm. cerita budayanya, Mhm. cerita budaya. Kenapa kok bisa dipindah ke Jawa? Karena nenek moyang kita tahu Mhm. kalau kiblat agamanya di luar negeri, Mhm. orang di sini mungkin akan ngerasa rendah diri dengan orang yang ada di sana. Oke, benar-benar. Ya. Nah, Mhm. kalau Dewa Siwanya ada di sini, Mhm. puncak Mahameru, Mhm. berarti kita adalah dalam tanda kutip orang-orang terpilihnya karena dekat sama dewa. Iya, iya. Nggak perlu rendah diri sama orang lain. Nggak perlu ada perasaan inferior gitu. Ya, so Mhm. Mhm. it was political. Iya, For me ya, iya. Make sense sih. tanpa mengurangi essence dari kebajikan yang diajarkan di agama itu. But it was political. And it is a smart way. Oke. Mungkin kita sampai sini dulu Pak untuk yang episode kali ini. Boleh. Nanti sebentar lagi kita bakal lanjut lagi kok, udah pasti itu. Terima kasih banyak Pak. Kita Sama-sama, Ren. ya, kita ketemu lagi juga di next episode berarti. Oke, thank you. Thank you. Goodbye. Bye. Sampai jumpa.